Dragon Ball Super Chapter 95. Judul kali ini Guru dan Murid Utama. Chapter dimulai di kantor polisi barat di ibu kota. Mereka sedang memantau sebuah danau dan terlihat aneh. Kita pindah tempat di luar bioskop. Kita melihat Krillin bersama istri dan anaknya habis menonton film di bioskop tersebut. Tiba-tiba Krillin merasa ki dari Gohan. Krillin berkata, "Ki milik siapa ini? Apakah itu Gohan? Tapi kenapa? Siapa yang bertarung dengannya?" Kemudian ada yang menghubungi Krillin dari kantor polisi pusat. Dia berkata, "Maaf kalau Anda saat ini tidak bertugas, tapi kami punya situasi." Akhirnya kita menemukan lokasi markas rahasia dari tentara pita merah. Itu berada di danau. Seperti yang kami duga, mereka berkamuflase dengan hologram. Krillin berkata, "Sergeant Snoots, aku punya perasaan buruk tentang ini. Jadi biarkan aku sendiri yang mencari tahu tentang ini. Dan sementara itu, aku rekomendasikanmu untuk evakuasi warga sekitar." Android yang curiga menunggu apa yang dilakukan Krillin, dia mendatanginya. Dia menanyakan apa yang dilakukannya. Dan bagaimana tentang untuk pergi ke restoran. Krillin meminta kalau ada kerja dadakan. Android berkata, "Aku tahu, dan siapa wanita itu?" Krillin mengatakan kalau itu bosnya. Android ragu yang dikatakan Krillin. Kita kembali ke tempat Gohan. Saat ini Gohan kembali menyerang Gamma 1 dengan form terakhir kita ya di chapter sebelumnya, yaitu Mystic Gohan. Gamma 1 dengan rasa percaya diri, dia akan menahan pukulan Gohan dengan satu tangannya. Tapi di saat Gohan mulai menghantamkan pukulannya dan Gamma 1 menangkapnya atau menahan pukulan itu, tangan Gamma 1 gemetar. Kemudian Gohan meninju wajah Gamma 1 dua kali, lalu dia terbang ke atasnya dan menendangnya dengan kuat ke bawah. Gamma 1 terjatuh dengan keras ke bawah. Di saat Gamma 1 merasa kesakitan untuk bangkit, Gohan langsung menuju ke tempat Pan. Namun Gamma 1 langsung bangkit lagi dan menghalangi Gohan. Dia berkata, "Kita belum selesai." Dan Gohan bertarung kembali melawan Gamma 1. Sedangkan Piccolo bersama Pan merasa senang akting mereka. Lalu Gohan memukulnya, tapi Gamma 1 menahannya. Lalu Gohan berkata, "Kau bilang tadi komplotan jahat. Apa maksudnya itu?" Lalu Gohan kembali mukul mundur Gamma 1 dengan kakinya. Kemudian Gamma 1 menembakkan dengan senjata cahayanya. Tapi Gohan menangkis tembakan itu. Lalu Gamma 1 berkata, "Yang dimaksud itu adalah rekanmu." Tangkisan tembakan tadi jatuh di dekat Magenta dan Carmine. Gohan berkata, "Disangka kau itu baik, timmu malah mencuri seorang anak. Kau yang jahat di sini." Dr. Hedo menyuruh Gamma 1 untuk tenang. Lalu dia merintahkan Gamma 2 ikut bertarung. Di saat Gamma 2 hendak pergi untuk bertarung, ada yang melemparkan helm prajurit pita merah. Dia adalah Piccolo. Dia akhirnya menunjukkan diri di hadapan mereka. Gamma 2 berkata, "Jadi kau ya Raja Piccolo." Piccolo langsung masuk ke mode pertarungan. Dia berkata, "Aku sudah katakan aku bukan King. Aku hanya Piccolo tua biasa." Gohan terkejut, ternyata Piccolo berada di sini. Gamma 2 berkata, "Ternyata kau benar-benar bertahan. Kau datang kemari untuk dikalahkan olehku lagi? Coba pelajari pelajaranmu dulu." Piccolo menjawab, "Aku sedikit berbeda dari sebelumnya." Gamma 2 membuka serangan, dia menyerang Piccolo. Tapi serangannya bisa dihindari, lalu Piccolo memegang tangan Gamma 2, kemudian dia menendang Piccolo. Dan langsung memukul Gamma 2 dengan sangat kuat. Piccolo mendorong pukulannya sangat kuat hingga Gamma 2 terpental lumayan jauh. Gohan melihat serangan Piccolo yang itu. Lalu Piccolo pergi ke tempat Gamma 2 terjatuh. Sebelum itu dia memberitahu Gohan untuk tetap fokus dalam pertarungannya. Gamma 2 bangkit lagi, dia berkata, "Kekuatan meningkat secepat itu? Atau kau sengaja menyembunyikan ini sebelumnya?" Piccolo tersenyum mengatakan, "Apa kau ingin tahu?" Gamma 2 berkata, "Maaf sobat, tapi bahkan kekuatan barumu tidak sebanding dengan apa yang sebenarnya aku mampu lakukan." Sementara di pertarungan Gohan, dia berhasil memojokkan Gamma 1 dan memberikan serangan yang membuat Gamma 1 terpental. Namun Gamma 1 dengan cepat menyerang kembali Gohan dari belakang, tapi Gohan mengetahuinya sehingga serangannya gagal. Gohan berkata, "Kenapa kau tidak menyerah saja?" Gamma 1 menjawab, "Sebagai android, aku beroperasi dengan kekuatan penuh sampai energiku habis." Gohan bertanya, "Tinggal berapa sisa energi miliknya?" Gamma 1 menjawab, "Jika kau ingin tahu, yaitu 82%. Gohan terkejut karena energinya masih banyak. Di tempat Piccolo, giliran Gamma 2 menyerang Piccolo.
Serangannya membuat Piccolo terpental membentur dinding bangunan. Piccolo berkata, bahkan di peningkatan terakhirku masih belum cukup untuk bertarung dengannya. Kali ini Piccolo menyerang Gamma 2 dengan melemparkan puing batu di dekatnya. Gamma 2 menghancurkan puing-puing bangunan itu dengan senjata cahayanya. Tapi tanpa sepengetahuannya, puing-puing itu digunakan untuk serangan pengecoh. Sedangkan Piccolo datang dari atas dan menendang ke bawah. Namun Gamma 2 menembak senjata lasernya ke bawah tanah sehingga dia kembali terbang ke tempat Piccolo dan menyerang balik Piccolo dengan tendangan yang kuat. Piccolo terpental. Gohan yang melihatnya, dia bergegas menuju Piccolo untuk menangkapnya. Piccolo berkata, dengarkan aku baik-baik Gohan. Kita melihat android tidak baik buat kita untuk mengeluarkan ini. Kita harus segera menyelesaikan ini. Lalu Gohan dan Piccolo langsung menyerang Gamma 1 dan Gamma 2 secara bersamaan. Dan serangan mereka tepat mengenai wajah kedua android tersebut. Serangan itu membuat Gamma 1 terpental dan Gohan kembali menyerangnya. Dengan cepat, Gamma 1 langsung bangkit untuk menghindari serangan kedua Gohan. Tapi Gohan terus mengejar Gamma 1 sedangkan Gamma 1 menembakkan beberapa serangan dengan senjatanya. Gohan tetap maju dan menangkis semua tembakan itu. Dan akhirnya Gohan menyeruduk Gamma 1 hingga terpental. Sedangkan Gamma 2 terpojok oleh Piccolo tapi dia menyerang balik Piccolo dengan menendangnya. Di saat Gamma 2 bangkit, dia langsung menembakkan senjata cahaya ke arah Gohan untuk membantu Gamma 1. Tapi Gohan menghindari serangan laser itu. Ketika Gamma 2 terus menembakkan Gohan, terlihat Piccolo dari belakang mengangkat puing bangunan besar untuk dihantamkan ke Gamma 2. Tapi sayangnya Gamma 2 menghindari dari Piccolo. Kali ini Gamma 1 dan 2 berkumpul. Gamma 2 berkata, mari kita pisahkan mereka satu persatu, siapa yang lebih dulu, Piccolo atau Son Gohan. Gamma 1 dia mengatakan bahwa dia mulai ragu kalau mereka adalah komplotan jahat. Gamma 2 berkata kalau itu benar bahwa Dr. Hedo sendiri yang bilang. Sedangkan Gohan berbicara dengan Piccolo, orang ini sepertinya dinding aku tidak beruntung mengambilnya. Piccolo berkata, aku tidak jauh lebih baik. Kita dalam masalah jika ini berlangsung lama. Kali ini Gamma 1 dan 2 bersamaan mulai menyerang. Ternyata mereka berdua menyerang Piccolo dengan menendang bersamaan. Mereka berdua terus mendorong Piccolo sampai ke bawah. Sementara Gohan tidak bisa tinggal diam. Dia langsung membantu Piccolo. Dia menjebak Gamma 1 dari belakang. Gohan membawa Gamma 1, sedangkan Gamma 2 hanya melihat apa yang dilakukan Gohan. Dengan kesempatan ini, Piccolo memegang kaki Gamma 2 dan melemparkannya. Lalu Piccolo menyiapkan jurus andalannya, yaitu Maikan Kusapo. Piccolo berkata, kau terlihat seperti bukan orang yang jahat, hanya saja mengikuti perintah yang idiot. Kemudian Piccolo melancarkan serangannya, tapi Gamma 2 membuat sebuah perisai untuk melindungi diri serangan itu. Dan serangan Piccolo tidak menghantamkan ke arah secara acak. Gamma 2 berkata, perintah Dr. Hedo tidak akan pernah salah. Piccolo menjawab, perintah itu datangnya dari dia. Namun, pernahkah kau berpikir bahwa Magenta telah memberikan informasi yang salah kepadanya? Sementara Magenta mengatakan, ayo selesaikan ini saja. Aku tahu berapa banyak waktu dan uang yang diperlukan untuk membuat ember-ember besi itu. Lalu Piccolo berkata, kau mulai paham kan? Gamma 2 kesal, dia langsung menendang Piccolo ke bawah. Gamma 2 masih terus menyerang Piccolo tanpa henti. Sedangkan Piccolo hanya bisa menerima tiap serangan dari Gamma 2. Dia tidak bisa lagi melakukan serangan balik, bahkan menahan gempuran dari Gamma 2. Dalam hati Piccolo mengatakan, ini sudah berakhir buatku. Di saat Piccolo terjatuh ke jurang dalam keadaan pasrah, tiba-tiba terdengar suara mengatakan, aku akan menambahkan lebih sedikit banyak. Ternyata suara itu berasal dari Shenron. Dan Piccolo mengeluarkan auranya hingga keluar dari jurang itu. Gamma 2 kaget. Ledakan aura itu, Gohan dan Gamma 1 juga terkejut. Dan kita bisa melihat penampilan baru dari Piccolo, di mana tubuhnya semakin kekar dan berwarna oranye. Ini adalah form baru yang ia peroleh, yaitu Orange Piccolo. Berakhir chapter kali ini. Chapter ini akhirnya Piccolo menunjukkan dirinya di hadapan Gamma 1 dan 2. Kalau selama ini dia menyamar sebagai prajurit pita merah, Piccolo menunjukkan diri karena ini untuk membantu Gohan. Sayangnya Piccolo tidak mampu bertahan melawan Gamma 2 karena ketahanan mereka lebih unggul daripada Piccolo. Sehingga Piccolo tidak bisa bertarung lebih lama lagi dan kalah. Tapi dengan kalahnya Piccolo, dia membangkitkan form baru, yaitu Orange Piccolo. Sampai di sini dulu untuk review manga Dragon Ball Super chapter 95. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di review manga lainnya.